Angin musim gugur berembus lembut di sebuah distrik tenang di pinggiran Gingo Courtyard Lane. Daun maple berserakan di sepanjang jalan, dan langit kelabu menggantung rendah seolah menyembunyikan sesuatu. Di antara kesibukan pagi yang sunyi itu, seorang pemuda asal Jawa Timur, Rizky Pratama, turun dari bus kota sambil membawa satu koper besar dan ransel hitam yang sudah mulai robek di sudutnya. Rizky datang ke Korea dengan visa kerja melalui program penempatan tenaga kerja. Latar belakangnya sederhana. Anak petani dari Banyuwangi, lulusan SMK, jurusan otomotif, pekerja keras yang rela merantau demi membantu ekonomi keluarga. Tak pernah ia bayangkan, tempat pertamanya bekerja justru bukan pabrik seperti kebanyakan teman-temannya, melainkan rumah besar, bergaya modern minimalis milik seorang pengusaha wanita Korea, Nyonya Park Ji-hye. Wanita berusia 50-an itu tinggal bersama putri semata wayangnya, Seo-yeon, yang sejak beberapa bulan terakhir mengurung diri di kamar, tak banyak bicara, bahkan tak lagi mengenal siapa-siapa. Orang-orang menyebutnya gila, tapi Nyonya Park bersikukuh. Anaknya hanya luka parah karena cinta. Tak banyak yang tahu bahwa Seo-yeon sebelumnya adalah mahasiswa cerdas dan ceria. Namun hidupnya berubah setelah tunangannya selingkuh dengan sahabat dekat mereka sendiri hanya beberapa minggu sebelum pernikahan. Rizky awalnya dikira akan bekerja sebagai tukang kebun dan asisten rumah tangga. Tapi tugas sebenarnya jauh lebih pelik. Menjaga dan merawat Seo-yeon. Nyonya Park tidak percaya pada rumah sakit jiwa, dan ia lelah dengan perawat yang silih berganti menyerah. Ia ingin seseorang yang hangat dan sabar, seseorang yang tak akan lari saat menghadapi teriakan, lemparan barang, atau diam yang menyiksa. Hari pertama bagi Rizky terasa aneh. Ia tak bisa bahasa Korea dengan lancar, dan Seo-yeon hanya menatap kosong dari balik jendela kamarnya, seperti patung hidup. Tapi ada sesuatu dalam tatapan mata gadis itu. Bukan kegilaan, melainkan kesedihan yang dalam dan sunyi, seperti laut yang kehilangan pantai. Rizky tak punya pengalaman merawat orang dengan gangguan jiwa, tapi ia punya sesuatu yang langka, niat tulus dan kesabaran alami. Ia mulai dengan hal kecil, membersihkan kamar Seo-yeon, membawakan makanan, lalu duduk di luar pintu sambil menyanyi pelan lagu-lagu Jawa. Malam pertama, Seo-yeon mengamuk karena mendengar suara asing di rumah. Tapi bukannya lari, Rizky tetap di sana. Ia duduk diam, tak berkata apa-apa, hanya menyalakan lilin aroma dan membiarkannya terbakar perlahan. Ia percaya satu hal, bahkan jiwa yang paling terluka sekalipun bisa sembuh jika ada yang benar-benar tinggal dan tidak pergi. Sudah 2 minggu Rizky bekerja di rumah Nyonya Park. Pagi hari diisi dengan menyapu halaman dan menyiapkan sarapan sederhana. Sementara sore dan malamnya ia habiskan mengamati Seo-yeon dari jauh. Seorang gadis yang seakan hidup di dunia yang berbeda. Seo-yeon tak pernah bicara padanya, bahkan tak pernah memandang wajahnya. Tapi Rizky tak menyerah. Ia percaya luka hati tidak bisa dipaksa sembuh, hanya bisa ditemani. Hari itu hujan turun sejak subuh, menciptakan gemuruh pelan di atas atap rumah. Seo-yeon duduk di sudut ruang tamu, memeluk lutut, menatap televisi yang tak menyala. Matanya sayu, rambutnya kusut, dan pakaiannya sama seperti kemarin. Rizky datang perlahan membawa secangkir teh jahe hangat dan biskuit buatan sendiri yang ia tiru dari resep di YouTube. "Kamu lapar?" tanyanya pelan dengan bahasa Korea terbata. Tak ada jawaban, hanya suara detak jarum jam dan hujan yang memukul jendela. Rizky menaruh cangkir di meja kecil lalu beranjak pergi. Tapi sebelum sempat melangkah jauh, terdengar suara pelan dari balik pintu. "Gak usah pura-pura baik, kamu juga bakal pergi seperti yang lain." Rizky menoleh. Itu pertama kalinya Seo-yeon berbicara padanya. Ia kembali duduk. "Perlahan, saya enggak akan pergi," katanya lembut. Seo-yeon tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia, lebih seperti mengejek. Mereka semua bilang begitu, bahkan dia, tunanganku selama 3 tahun, ternyata cuma latihan. Rizky tak tahu harus jawab apa. Ia hanya diam, mendengarkan. Dalam diam itu, Seo-yeon mulai bicara lebih banyak tentang rasa malu yang menghantuinya. Bagaimana semua orang menatapnya penuh kasihan. Bagaimana ibunya memaksanya kembali normal.
seolah luka hati bisa disembuhkan dengan obat tidur dan vitamin. Kadang aku pengen ngilang, bisiknya. Nggak ada lagi kata-kata itu membuat jantung Rizky berdebar. Ia tahu ini lebih dari sekadar kesedihan. Ini jerit putus asa yang tersembunyi di balik wajah datar. Beberapa hari kemudian, malamnya Seoyeon menghilang. Rizky panik. Ia mencari ke seluruh rumah sampai akhirnya menemukan Seoyeon berdiri di balkon lantai 2 tanpa payung, dalam gelap dan hujan. Kakinya sudah di atas pagar besi. "Jangan!" teriak Rizky sambil berlari. Gadis itu tak menoleh, tapi saat Rizky mendekat dan memeluknya dari belakang, ia mulai menangis. Tangisan pertama yang Rizky lihat darinya. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku capek," katanya terisak. "Sakit banget." Rizky hanya bisa memeluk lebih erat. Hujan membasahi mereka. Tapi malam itu ia tahu satu hal penting. Ini bukan hanya pekerjaan. Ini sudah jadi tanggung jawab hati. Di balik trauma merah ada retakan yang mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan Rizky berdiri di sana bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai satu-satunya orang yang tak menyerah. Setelah insiden di balkon malam itu, suasana rumah Park berubah. Nyonya Park jadi lebih waspada, menyuruh Rizky untuk tidak meninggalkan Seoyeon sendirian 1 menit pun. Ia bahkan sempat mempertimbangkan memanggil psikiater. Tapi Rizky meyakinkannya untuk memberi waktu. Dia mulai bicara sedikit, katanya. Itu sudah awal yang baik. Dengan penuh keyakinan, Nyonya Park menatap Rizky dengan mata letih. "Kamu anak yang baik, Rizky. Tapi Seoyeon bukan orang yang mudah. Dia bukan luka kecil yang bisa disembuhkan dengan teh hangat dan senyuman." Namun Rizky percaya, sesulit apapun Seoyeon di balik semua itu, ia hanya ingin dimengerti. Hari-hari selanjutnya menjadi ritme aneh antara rutinitas dan ketegangan. Kadang Seoyeon diam sepanjang hari, hanya menulis coretan acak di buku catatannya. Kadang ia meledak memaki siapapun yang mendekat, tapi ada momen-momen langka yang membuat Rizky bertahan. Saat Seoyeon memakan makanan yang ia masak tanpa diminta, atau saat ia tertidur di sofa sementara Rizky membaca buku di seberangnya. Suatu sore, Seoyeon mengajak Rizky keluar rumah untuk pertama kalinya. "Aku pengen jalan ke taman," katanya pelan. Rizky hampir tak percaya. Ia segera mengambil jaketnya, dan tanpa banyak bicara mereka berjalan menyusuri trotoar yang basah sisa hujan. Taman kecil di dekat kompleks perumahan itu sepi, hanya ada satu bangku kosong di bawah pohon pinus, dan mereka duduk di sana. "Dulu aku suka kesini sama dia," ujar Seoyeon tanpa menyebut nama tunangannya. "Kami sering mimpiin masa depan. Tapi ternyata aku cuma jadi bagian dari masa lalunya." Rizky menunduk. "Kadang kita harus patah dulu biar bisa tahu siapa yang tetap tinggal waktu semua orang pergi." Seoyeon menoleh, tatapannya heran. Untuk pertama kalinya ia memandangi wajah Rizky lebih lama. "Kamu sering bicara seperti orang bijak, padahal kamu kan tukang kebun," selorohnya. Rizky tertawa kecil. "Mungkin karena hidup saya banyak diamnya, jadi lebih banyak mikir." Seoyeon ikut tersenyum, senyum tipis tapi cukup untuk mengubah seluruh suasana. Sore itu jadi titik balik. Celah pertama di dinding pertahanannya mulai retak. Tapi tak lama setelah itu badai kecil datang. Seorang tamu tak diundang muncul di gerbang rumah Park. Seorang pria muda, tinggi, rapi, dan bermata tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Minho, mantan tunangan Seoyeon. "Aku dengar kau belum bisa sembuh. Aku hanya ingin bertemu dan minta maaf." Rizky berdiri di depan pintu, tak membiarkannya masuk. "Maaf, Seoyeon tidak butuh luka lama dibuka lagi," katanya. Minho tersenyum miring. "Kamu siapa? Perawat atau cuma pembantu yang kebetulan sok jadi pahlawan hari ini?" Rizky tahu, bukan hanya trauma Seoyeon yang harus ia hadapi, tapi juga masa lalu yang belum selesai. Minho tidak menyerah. Setelah ditolak di pintu, ia kembali muncul keesokan harinya, dengan membawa setangkai bunga dan wajah penuh penyesalan. Nyonya Park, yang kebetulan berada di rumah, sempat ragu sebelum akhirnya membiarkannya masuk ke ruang tamu, sementara Seoyeon masih mengurung diri di kamar lantai atas. Rizky gelisah berdiri di dekat dapur, memperhatikan dari jauh. Ia bisa melihat tangan Minho gemetar saat menggenggam cangkir teh.
Saya hanya ingin menebus semuanya, kata Minho pada Nyonya Park. Tidak layak dibiarkan sendiri. Kalau kau benar-benar peduli, kau takkan membuatnya seperti sekarang, jawab Nyonya Park dingin. Namun yang paling mengejutkan terjadi kemudian, Seoyeon muncul dari tangga. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, tapi matanya menatap lurus ke arah Minho. Kenapa kamu di sini? Tanyanya. Suaranya nyaris pecah. Minho mencoba mendekat. Mira, Seoyeon, dengar dulu. Seoyeon memotong. Enggak usah, kau udah cukup menghancurkan semuanya. Tangisan Seoyeon pecah seperti bendungan jebol. Ia berlari keluar rumah tanpa jaket, tanpa alas kaki. Rizky langsung mengejarnya. Mengapa dia datang? Mengapa semua orang selalu datang waktu aku mulai tenang? Teriak Seoyeon sambil berlari hingga ke jalan kecil di belakang taman tempat mereka pernah duduk bersama. Di sana ia terjatuh, lututnya berdarah, tapi ia tetap menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Rizky menyusulnya perlahan, meraih tangan Seoyeon. Kalau kamu marah, marahlah. Kalau kamu benci dunia, aku bisa duduk di sini, dengar kamu maki semuanya. Tapi tolong, jangan lari lagi. Seoyeon menoleh, matanya sembab. Kenapa kamu peduli? Rizky menatapnya. Karena kamu bukan orang gila, Seoyeon. Kamu cuma seseorang yang terlalu lama dibiarkan sendiri. Malam itu, Seoyeon kembali ke rumah disandarkan di punggung Rizky. Hening sepanjang jalan. Tapi pelan-pelan kepala Seoyeon bersandar di pundak Rizky. Nyonya Park menatap mereka dari teras dengan mata berkaca, meski tak berkata apa-apa. Ia tahu malam ini bukan soal Rizky menyelamatkan Seoyeon, tapi soal Seoyeon yang mulai memilih untuk tidak jatuh sendirian lagi. Di kamar, Seoyeon memanggil Rizky sebelum menutup pintunya. Terima kasih, bisiknya. Karena tetap tinggal. Rizky tersenyum kecil. Saya sudah janji kan enggak akan pergi. Namun di balik keheningan itu, Rizky tahu ini belum selesai. Minho belum benar-benar pergi, dan luka Seoyeon masih terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan pelukan dan kata manis. Sejak malam hujan itu, ada yang berubah dari Seoyeon. Ia mulai bicara lebih sering, kadang soal hal-hal kecil seperti rasa teh, kadang tentang lukisan, atau bahkan mimpi-mimpi aneh yang datang di tidurnya. Rizky pun menjadi lebih dari sekadar penjaga. Ia menjadi tempat bernaung pendengar yang tak menghakimi, perlahan menjadi seseorang yang Seoyeon percayai. Tetapi perubahan itu bukan tanpa harga. Gosip mulai beredar di lingkungan perumahan elit tempat Nyonya Park tinggal. Seorang pembantu asing yang terlalu dekat dengan putri majikannya. Tak butuh waktu lama sebelum telinga Nyonya Park menangkap desas-desus itu. Kau harus jaga jarak, Rizky, ucap Nyonya Park. Suatu malam orang-orang mulai bicara macam-macam. Rizky menunduk menahan kecewa. Saya tidak berniat apa-apa, Bu. Saya cuma ingin dia sembuh, Nyonya Park memandangnya lama. Saya percaya kamu, tapi dunia luar tidak sebaik hati seperti kamu. Sementara itu, Seoyeon mulai mengenali perasaannya sendiri. Ia merasa lebih tenang jika Rizky ada. Bahkan saat mimpi buruknya datang, suara pelan Rizky di luar pintu cukup membuatnya kembali tidur. Tapi ia juga sadar, Rizky adalah seseorang yang berbeda jauh darinya. Bahasanya, dunianya, cara pandangnya. Dan di balik itu semua, ia takut. Aku nggak mau kamu jadi alasan aku sembuh, ujar Seoyeon pelan saat mereka duduk di taman yang sama. Maksudnya, tanya Rizky, kalau suatu hari kamu pergi, aku harus gimana? Seoyeon menatapnya. Rizky terdiam untuk pertama kalinya. Ia tak punya jawaban, dalam hatinya pun mulai goyah. Bukan karena tak ingin bertahan, tapi karena ia juga jatuh. Bukan sekadar simpati, tapi perasaan yang lebih rumit. Ia sadar, cinta dalam situasi seperti ini bukan perkara indah semata. Masalah lain datang saat kantor imigrasi mengirim surat peringatan soal status kerja Rizky yang harus diperpanjang. Nyonya Park menawarkan bantuan hukum, tapi dengan satu syarat. Rizky harus berhenti menemani Seoyeon secara intens. Biarkan psikolog profesional yang melanjutkan, katanya. Itu jadi pilihan sulit. Tetap tinggal dan bertaruh pada perasaan yang belum pasti, atau mundur demi jalan yang benar. Rizky memilih diam. Tapi malam itu, Seoyeon mengetuk pintu kamarnya sendiri untuk pertama kalinya. Ia berdiri di ambang, rambutnya terikat rapi. Wajahnya tanpa makeup tapi bersih.
Aku nggak butuh psikolog hari ini, katanya. Aku butuh kamu sekali aja bilang kalau aku nggak sendirian. Rizky bangkit, menatap Seoyeon lama, lalu satu kalimat keluar. Kamu nggak sendirian, saya di sini. Namun dalam hatinya, ia tahu semakin dalam ia masuk ke hidup Seoyeon, semakin ia kehilangan pijakan di hidupnya sendiri. Dan pertanyaan itu terus menghantuinya. Apakah cinta bisa bertahan jika tidak mendapat restu dari dunia? Hujan turun deras malam itu, menggerus ketenangan rumah Park yang sudah tegang sejak pagi. Minho kembali hadir, wajahnya penuh penyesalan dan matanya tak lepas dari Seoyeon. Seoyeon, aku ingin kita coba lagi, katanya penuh harap. Aku masih mencintaimu, aku bisa memperbaiki semuanya. Seoyeon tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lama, seakan mencari sesuatu yang hilang di dalam diri pria itu. Rizky, yang berada di dekat pintu, tak bisa menghindari tatapan tajam Minho seolah menantangnya. Seoyeon, kamu nggak bisa terus hidup di bayang-bayang masa lalu, ujar Rizky berusaha menenangkan. Kamu sudah memilih jalanmu, Minho tersenyum miring. Kamu hanya pekerja di sini, Rizky. Kamu tak tahu bagaimana rasanya berada di posisiku. Kamu tidak mengerti apa yang Seoyeon rasakan, saut Rizky tegar. Mungkin aku tidak mengerti semua itu, tapi yang pasti aku ingin dia sembuh. Aku ada di sini karena aku percaya dia bisa lebih dari apa yang dia pikirkan. Seoyeon memalingkan wajah. Kemudian dengan langkah cepat, ia pergi keluar rumah. Rizky mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Di luar hujan semakin deras, Seoyeon berhenti di taman sepi, berdiri di bawah pohon pinus yang dulu pernah mereka datangi bersama. Hujan membasahi tubuhnya, tapi ia tampak tak peduli. Aku nggak bisa lagi, Rizky, ucap Seoyeon pelan, suaranya serak penuh kebingungan. Aku takut kalau aku nggak bisa kontrol diriku sendiri lagi. Rizky mendekat dan menggenggam tangannya dengan lembut. Seoyeon, kamu nggak sendirian. Kita akan hadapi semua ini bersama. Seoyeon menatapnya kosong, lalu terisak. Aku takut kalau aku buat keputusan yang salah lagi. Rizky menggenggam tangannya lebih erat. Seoyeon, kamu sudah memilih dan kamu tidak sendirian. Aku di sini. Seoyeon terdiam. Lalu dengan pelan ia mendekat dan memeluk Rizky. Untuk pertama kalinya, mereka saling memberi kenyamanan. Tanpa kata-kata, Rizky membalas pelukannya dengan hati-hati. Merasakan berat yang sama di pundaknya, mereka kembali ke rumah dan suasana semakin menegangkan. Di ruang tamu, Minho masih menunggu. Seoyeon berdiri tegak di depan Nyonya Park, dan Minho dengan keputusan yang sudah mantap di hatinya. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu dan aku tidak akan memilih dia lagi, ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Nyonya Park terdiam. Minho menatapnya penuh kekecewaan. Namun Seoyeon tidak gentar. Ia melangkah maju menggenggam tangan Rizky. Aku memilih untuk hidup dengan cara baru, bersama Rizky. Rizky menatap Seoyeon, dan untuk pertama kalinya ia merasa ada kedamaian di antara semua ketegangan ini. Mereka memang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, namun satu hal yang pasti, mereka sudah memilih satu sama lain, dan itulah yang membuat semuanya berarti. Hari-hari setelah pernyataan Seoyeon untuk memilih Rizky sebagai pendamping hidupnya berjalan dengan penuh ketenangan. Mereka berdua, meskipun sering dihadapkan pada tantangan, semakin kuat bersama. Seoyeon semakin terbuka terhadap perasaan dan mulai menghadapi lukanya dengan lebih berani. Rizky yang dulu hanya berperan sebagai pekerja, kini menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidup Seoyeon. Suatu sore yang cerah setelah bekerja sepanjang hari, Rizky mengajak Seoyeon berjalan di taman. Tempat itu selalu memiliki kenangan bagi mereka. Tempat di mana mereka pertama kali berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Kini suasana taman yang tenang semakin terasa berbeda. Rizky berhenti di bawah pohon pinus yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Ia menatap Seoyeon dengan penuh ketulusan. Seoyeon, ada sesuatu yang ingin aku katakan, katanya. Suaranya bergetar sedikit. Seoyeon menatapnya dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan yang menggelayuti. Apa itu, Rizky? Tanyanya lembut. Rizky menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku juga tahu masih banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal.
Aku ingin melangkah lebih jauh bersamamu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, tidak hanya dalam suka dan duka, tapi dalam segala hal. Seoyeon terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia tidak bisa menahan senyum perlahan yang muncul di wajahnya. Rizky melanjutkan, "Aku ingin melamar kamu, Seoyeon. Maukah kamu menjadi tunanganku?" Kata-kata itu menggema di hati Seoyeon. Ia menatap Rizky dalam diam, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rizky, yang dulu hanya seorang pekerja, kini mengajaknya untuk berkomitmen membangun masa depan bersama. Seoyeon akhirnya berkata pelan, "Aku juga mencintaimu dan aku ingin kita terus bersama. Aku mau." Rizky tersenyum lebar, merasakan kelegaan yang luar biasa. Seoyeon juga tersenyum, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Mereka berpelukan, merayakan momen yang dipenuhi emosi dan kehangatan. Tidak ada lagi keraguan. Mereka tahu cinta mereka telah mengatasi segala rintangan. Beberapa minggu kemudian, Nyonya Park yang sempat ragu akhirnya memberi restu kepada Seoyeon dan Rizky. Minho, meskipun jauh, mengirimkan surat yang mengungkapkan harapan terbaiknya untuk kebahagiaan Seoyeon. Kini, Seoyeon dan Rizky memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi terikat pada masa lalu. Dengan penuh cinta dan keyakinan, mereka siap melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah.